Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan hasil presentasi kami yang berjudul Manusia, Nilai, Moral, dan Hukum. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan atas 4 orang, salah satunya saya sendiri, Rizka Tia Pratiwi, selaku moderator dan pemateri pertama. Rekan kedua saya, Siti Fatimah, selaku pemateri kedua. Rekan saya yang ketiga, Nur Ramadhani, selaku pemateri ketiga. Dan rekan saya yang terakhir, Tasya Amalia, selaku pemateri 4. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin, yang berarti berpikir. Makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, makan, berpakaian, membaca, membuat sesuatu, memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Pengertian nilai menurut beberapa ahli, yang pertama ada Alfred Roquet 1973, mengemukakan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya. Yang kedua ada Darji Darmodihardjo, menyatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan yang manfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Yang ketiga ada Pepper, menyatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu tentang baik dan buruk. Sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai itu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif, itu artinya mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga memiliki sifat ideas dan solen. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasarkan dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai moral. Moral berasal dari kata bahasa Latin moras yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos, yang menjadi etika. Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan, tingkah laku, dan ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Jadi, moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum. Pengertian hukum menurut beberapa pakar, yaitu 1. Hukum Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah atau larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya. Yang kedua yaitu Myers. Myers menjelaskan bahwa hukum adalah semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukkan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.
Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keseraian antara masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Jenis-jenis hukum. Jenis hukum berdasarkan sumber yaitu 1. Hukum adat, 2. Hukum jurisprudensi, 3. Hukum traktat, 4. Hukum doktrin, 5. Hukum undang-undang. Jenis hukum berdasarkan isinya yaitu 1. Hukum publik, 2. Hukum privat. Jenis hukum berdasarkan massa yaitu 1. Hukum positif, 2. Hukum tata cara, 3. Hukum perdata, 4. Hukum pidana. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu hakikat fungsi perwujudan nilai moral dan hukum. Menilai dapat diartikan menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu itu bersifat positif atau negatif. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada diri manusia yaitu jasmani, cipta, rasa, karsa, dan kepercayaan. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, keinginan, harapan, dan segala sesuatu pertimbangan internal manusia. Dengan demikian, nilai itu tidak konkret dan pada dasarnya bersifat subjektif. Wujud yang lebih konkret dan subjektif dari nilai adalah norma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada beberapa macam norma dalam masyarakat, yaitu 1. Norma kepercayaan atau keagamaan yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Yang kedua, ada norma kesusilaan, yaitu yang mengatur kehidupan manusia tentang perbuatan baik yang harus dilakukan dan perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Yang ketiga, ada norma sopan santun atau adab, yaitu peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Dan yang terakhir, ada norma hukum, yaitu suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Nilai dan norma selanjutnya berkaitan dengan moral. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai problematika nilai moral dan hukum dalam masyarakat dan negara adalah 1. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. Keluarga berperan sangat penting bagi pembinaan nilai moral anak. Hal ini karena dalam keluarga lah pendidikan pertama dan utama anak sebelum memasuki dunia pendidikan dan masyarakat. Kehidupan keluarga yang baik akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan nilai moral anak ke arah yang baik. Begitu pula sebaliknya. 2. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam hal moralnya. Berteman dengan teman yang tidak baik sikap dan perilakunya juga tutur katanya akan menyebabkan anak akan cepat meniru hal-hal negatif. Sebaliknya, jika berteman dengan orang yang senantiasa berbuat baik juga akan menyebabkan anak meniru hal-hal positif tersebut. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang problematika nilai moral hukum dalam masyarakat dan negara. Dan yang ketiga yaitu pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. Figur otoritas harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu sangat besar pengaruhnya. Yang keempat yaitu pengaruh media telekomunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Pengaruh media telekomunikasi akhir-akhir ini memang cukup memprihatinkan di kalangan generasi muda. Penyalahgunaan sarana telekomunikasi yang seharusnya digunakan sesuai fungsinya, ini cukup mempengaruhi sikap dan generasi muda kita. Dan yang kelima yaitu pengaruh media elektronik dan internet terhadap pembinaan nilai moral. Media elektronik dan internet menjadi sarana penyebarluasan globalisasi yang mengandung unsur negatif di dalamnya. Pengaruh negatif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan pikiran generasi muda. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen dan teman-teman apabila di dalam penyampaian tadi terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena kami ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.